kepikiran, nggak pernah mengucapkan itu, nggak pernah terpikir hal seperti itu karena saya sendiri ya merasa itu belum levelnya saya untuk merasa bisa mengikuti jejak ibu mertua saya. Siap, terima kasih Mbak. Ini sih. Lama nih. Pakai masker atau nggak ya? Pakai masker ya biar aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Bisa juga Pak. Alhamdulillah baik, baru keluar rumah ini. Udah lama banget ya keluar rumah jadi agak disorientasi. Mungkin kegiatan selama pandemi mungkin di rumah apa aja mungkin? Ya di rumah mengurus suami anak tentu ya. Terus saya juga mengurus online penjualan untuk brand mukena saya. Terus tetap mengurus yayasan dan juga dan lain-lain lah, banyaklah kegiatan yang saya lakukan dari rumah. Alhamdulillah sekarang udah ada teknologi online kan. Jadi semua meeting, Zoom, segala macam, hari-hari saya itulah meeting Zoom dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah kan sekarang angka COVID-nya juga sudah sangat membaik ya di Jakarta khususnya. Jadi juga udah izin suami memberanikan diri untuk keluar rumah karena orang merasa sudah aman, sudah vaksin, sudah tes juga. Jadi merasa aman keluar dan tentu hari ini karena diundang Ashanti, saya mewajibkan diri untuk datang lah gitu, untuk bisa support Ashanti dalam hal baru yang sedang dilakukannya gitu. Sebenarnya yang pertama saling menguatkan aja sih, yang namanya kehidupan ini kan pasti selalu ada ujiannya ya. Ujian itu datang dan pergi karena memang itu adalah inti daripada kehidupan. Jadi yang pasti saya sama suami selalu menguatkan, selalu cerita. Ketika saya sedang bersedih, suami yang menghibur. Sebaliknya ketika suami sedang bersedih, saya yang menghibur. Jadi kita tuh tidak hanya ada untuk pasangan kita di saat suka saja gitu. Tapi hubungan itu akan diuji ketika berada di sebuah kedukaan, bagaimana kita bisa mengatasinya bersama, bukan sendiri gitu. Nah ketika suami istri memang sudah, saya percaya gitu, yang sudah dijodohkan sama yang di atas bersatu dan kita saling dukung, apapun rintangan dan halangan ujiannya kita bisa menghadapinya dengan baik. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang rumah tangga harmonis ya alhamdulillah gitu. Tapi pasti semua orang punya ujiannya masing-masing kan gitu. Itu yang menguatkan kita gitu, karena saling percaya, saling mendukung. Kadang kalau bukan hal yang penting atau bukan sebuah prinsip yang sangat mendasar atau bukan sesuatu yang besar gitu ya, hanya kecil-kecil bentuk-bentuk kerikil, biasanya lebih baik di let go aja. Namanya kan suami istri ya, kita harus bisa menerima kekurangan pasangan dengan apa adanya gitu. Jadi kadang kalau itu bukan hal besar yang saya rasa bisa diterima, ya sudah dibiarkan saja. Buat apa kita mempermasalahkan sering-sering hal-hal yang tidak perlu. Itu sih kuncinya sebenarnya, karena saya juga bukan termasuk istri yang posesif, noisy atau mau tahu urusan suami gitu, enggak. Karena kadang-kadang kan yang namanya laki-laki ya dia punya prinsipnya dia sendiri, cara pandangnya dia sendiri gitu. Jadi paling mendukung aja lah gitu. Suami saya sangat mendukung. Kalau saya lagi hobi satu misalnya tanaman, mendukung gitu, dihadiahin tanaman. Atau misalnya saya lagi senang, apapun yang saya lakukan sebatas itu menurut suami saya baik, saya nggak pernah ngelarang. Dan juga sebaliknya gitu kan, suami saya hobi yang lain-lain, dan juga saya nggak pernah ngelarang gitu. Karena buat apa? Apalagi di masa pandemi seperti ini, hiburan kita adalah hobi kita di rumah. Jadi ketika hobi itu kita permasalahkan, kesian udah nggak ada hiburan lain, termasuk pada anak juga seperti itu. Jadi sebisa mungkin lah apa yang menjadi kesenangan dari orang yang kita sayang, kita dukung gitu. Nggak pernah kepikiran, nggak pernah mengucapkan itu, nggak pernah terpikir hal seperti itu, karena saya melihat sendiri bagaimana dengan mata kepala saya sendiri, dengan perasaan saya melihat bagaimana perjuangan ibu mertua saya menjadi ibu negara. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, jadi saya tidak pernah terpikir untuk melakukan hal yang sama dengan beliau. Tapi ya terima kasih kalau memang ada yang berpendapat seperti itu. Saya sendiri ya merasa itu belum levelnya saya untuk merasa bisa mengikuti jejak ibu mertua saya gitu. Saya nggak bisa dibandingkan dengan beliau dan ibu negara yang lain pun gitu, nggak bisa, jangan bandingkan dengan saya masih levelnya masih rendah sekali lah gitu. Aku terus terang mudah-mudahan teman-teman juga senang ya ikut melihat bagaimana Bapak menghabiskan masa tuanya dengan hobinya yang tertunda,
Bapak SBY itu sudah senang melukis dari SMP. Tapi karena kesibukan beliau dan lain sebagainya, hal itu tidak pernah ditekuni. Ketika sekarang sudah punya waktu yang cukup luang dan sudah masa pensiun, apalagi ketika setelah ditinggal Ibu Ani, beliau harus selalu mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi hari-harinya. Karena memang terus terang tidak mudah untuk beliau menjalani hari-hari tanpa ibu. Selalu ada aja yang dicoba dilakukannya supaya menghilangkan kesedihan hatinya. Nah, salah satunya terakhir ini adalah melukis. Jadi kita sangat mendukung, dan Masya Allah Bapak belajar sendiri otodidak melalui tutorial-tutorial di YouTube. Setiap hari ada waktu yang disisihkan untuk belajar dulu, melihat tutorial YouTube, membaca buku tentang melukis, kemudian dipraktekkan gitu dengan dicampur dengan skill atau cara-caranya sendiri gitu. Nah, memang setiap hari melukis dan minimal 1 lukisan dihasilkan setiap harinya. Dan kami keluarga sangat senang melihatnya. Kadang-kadang ingin juga belajar juga sih. Aku pernah belajar juga, tapi tidak bisa seahli Bapak ya, karena Bapak tuh selain udah mengerti tekniknya juga cepat sekali gitu melukis. Jadi kita juga kadang-kadang pengen berbagi juga dengan yang lain tentang apa yang dilakukan Bapak, karena menurut saya ini juga bisa menginspirasi juga yang lain-lain untuk bisa mengisi waktunya di masa pandemi dengan hal yang bermanfaat, dengan melukis, apalagi yang sudah sepuh seperti Bapak gitu ya, bisa menjadi salah satu alternatif. Dan saya rasa hasil-hasilnya untuk kami keluarga sih bagus gitu ya. Jadi kami ikut happy gitu ngeliatnya. Kami sebagai keluarga senang gitu ngeliat Pak SBY happy melakukan satu hal gitu. Enggak sih, enggak ada sih, karena saya selalu pengen berkarya dengan usaha saya sendiri kan sebenarnya. Tapi memang ini kebetulan aja, kalau saya sih percaya apa yang digariskan Allah, digariskan jalannya, memang saatnya saya lebih fokus kepada suami, karena kan suami sekarang lagi lebih banyak membutuhkan dari dulu sih sebenarnya, tapi lebih ingin melakukan sesuatu yang bisa ikut mendukung apa yang suami kerjakan gitu. Jadi kita bisa satu jalan. Itu yang paling penting sih suami istri. Tapi kan masih nggak laku lagi nih karena fokus suami gitu, nggak laku lagi di entertain gitu. Enggak lah, kan itu udah namanya rezeki ya. Rezeki mah Allah udah atur, jadi ada atau tidak ada. Nggak selalu menjadi tujuan utama saya soalnya. Karena kan saya punya suami dan anak yang menjadi prioritas utama gitu. Kalau memang ada tawaran pekerjaan untuk saya, ya saya syukuri gitu. Jadi saya lebih banyak sekarang ke sosial media, jadi pekerjaan saya dari online gitu.